Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Port FC Keop. Asnawi Mangkualam jadi starter tapi tak mampu selamatkan tim dari kekalahan. Patrick Kluivert kepincut Emiliano Jonathans. Naturalisasi yang gagal di era Shin Tae-yong kini bisa terwujud? Tapi sebelum lanjut ke berita utama baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Asnawi Mangkualam jadi starter tapi tak mampu selamatkan tim dari kekalahan. Asnawi Mangkualam harus menelan pil pahit saat dipercaya tampil sebagai starter dalam pertandingan terbaru Port FC di Liga 1 Thailand. Alih-alih meraih kemenangan, timnya justru pulang dengan tangan hampa setelah kalah tipis 0-1 dari tuan rumah Bang Pathum United. Hasil ini tentu menjadi pukulan berat bagi Port FC yang sedang berusaha menjaga posisi di papan atas klasemen. Asnawi dipasang sebagai winger, performa belum maksimal. Laga yang digelar di Stadion Leo, Pathum Thani, Minggu malam kemarin menjadi momen langka bagi Asnawi. Pasalnya, ia tidak dimainkan di posisi aslinya sebagai bek kanan, melainkan sebagai winger kanan. Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat selama ini ia lebih dikenal sebagai pemain bertahan yang kerap membantu serangan dari sisi sayap. Sepanjang pertandingan, Asnawi menunjukkan semangat juang tinggi dengan terus berusaha menekan pertahanan lawan. Namun, efektivitas permainannya belum sepenuhnya terlihat di posisi baru tersebut. Ia masih tampak beradaptasi dengan peran yang diberikan pelatih. Sayangnya, meski tampil penuh selama 90 menit, kontribusinya belum cukup untuk membantu Port FC mencetak gol atau menghindari kekalahan. Gol tunggal yang jadi mimpi buruk Port FC. Port FC sebenarnya tampil cukup solid dan mampu memberikan perlawanan sengit kepada Bang Pathum United. Sayangnya, mereka kecolongan pada menit ke-37, ketika Surachar Sarelm berhasil mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Gol tersebut menjadi pembeda dan cukup untuk membuat Port FC kehilangan poin di laga tandang kali ini. Meski sudah mencoba bangkit di babak kedua, Port FC kesulitan menembus pertahanan kokoh tuan rumah. Bahkan dengan beberapa perubahan strategi yang dilakukan, mereka tetap gagal menyamakan kedudukan hingga peluit akhir dibunyikan. Dampak kekalahan bagi Port FC. Kekalahan ini tentu merugikan bagi Port FC, yang sedang berjuang mempertahankan posisi di 4 besar. Saat ini, mereka masih bertengger di peringkat keempat dengan 33 poin dari 21 laga. Namun, selisih poin mereka dengan tim di bawahnya semakin menipis. Bang Pathum United, yang kini berada di posisi kelima, memiliki jumlah poin yang sama dan siap menyalip kapan saja. Di sisi lain, peluang Port FC untuk mengejar gelar juara semakin mengecil. Dengan Buriram United yang nyaman di puncak klasemen dan unggul hingga 18 poin, Port FC harus bekerja ekstra keras jika masih ingin bersaing di jalur juara. Asnawi harus adaptasi atau kembali ke posisi asli. Bagi Asnawi, laga ini menjadi pengalaman berharga dalam karirnya. Bermain di posisi yang tidak biasa tentu menuntutnya untuk lebih fleksibel dan cepat beradaptasi. Namun, pertanyaannya, apakah ia memang cocok dimainkan sebagai winger? Atau sebaiknya ia kembali ke posisi aslinya sebagai bek sayap? Keputusan pelatih untuk menempatkan Asnawi di lini serang mungkin merupakan strategi jangka panjang. Tetapi sejauh ini efektivitasnya masih perlu diuji lebih lanjut. Jika Port FC ingin kembali ke jalur kemenangan, mungkin mereka perlu mempertimbangkan kembali bagaimana memaksimalkan potensi Asnawi di atas lapangan. Kini, Port FC harus segera melupakan kekalahan ini dan fokus pada laga berikutnya. Jika mereka ingin tetap bersaing di papan atas, tidak ada pilihan lain selain bangkit dan kembali meraih kemenangan. Patrick Kluivert kepincut Emiliano Jonathans. Naturalisasi yang gagal di era Shin Tae-yong kini bisa terwujud? Nama Emiliano Jonathans kembali menjadi perbincangan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Penyerang muda keturunan Belanda Indonesia ini sempat masuk dalam daftar pemain yang ingin dinaturalisasi oleh PSSI di era kepelatihan Shin Tae-yong. Sayangnya, proses tersebut tidak pernah terrealisasi, dan Jonathans pun tetap melanjutkan karirnya di Belanda. Kini, dengan kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, harapan untuk melihat Jonathans berseragam Garuda kembali mencuat. Kluivert disebut sangat membutuhkan tambahan pemain berkualitas di lini serang dan melihat Jonathans sebagai salah satu opsi ideal. Jika proses naturalisasinya kali ini berjalan lancar,
bukan tidak mungkin sang winger lincah itu akan menjadi bagian dari revolusi timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Kluivert. Gagal di era Shin Tae-yong. Mengapa? Pada masa kepelatihan Shin Tae-yong, timnas Indonesia memang gencar merekrut pemain keturunan untuk memperkuat skuad. Beberapa nama besar seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner sukses menjalani proses naturalisasi dan kini menjadi pilar penting di timnas Indonesia. Namun, Miliano Jonathans, yang sebenarnya juga masuk radar, justru tidak mengikuti jejak mereka. Hamdan Hamedan, yang saat itu bertanggung jawab dalam proses naturalisasi pemain diaspora, pernah mengungkapkan bahwa Jonathans adalah salah satu pemain dengan potensi besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sebagai pemain yang sempat memperkuat Vitesse dan kini bermain untuk FC Utrecht, Jonathans dinilai memiliki kualitas di atas rata-rata. Kelebihannya terletak pada kecepatan, teknik dribbling, serta kemampuannya dalam melakukan penetrasi ke lini pertahanan lawan. Gaya bermainnya bahkan kerap dibandingkan dengan Arjen Robben, karena sering melakukan cutting inside dari sisi sayap untuk mencetak gol atau memberikan assist. Dengan skill seperti itu, Jonathans sebenarnya bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia yang masih membutuhkan pemain dengan kreativitas di lini serang. Sayangnya, tanpa alasan yang jelas, proses naturalisasi Jonathans tiba-tiba terhenti. Tidak ada pernyataan resmi dari PSSI atau Shin Tae-yong mengenai mengapa pemain muda berbakat ini tidak jadi diproses lebih lanjut. Patrick Kluivert datang dengan visi baru untuk timnas Indonesia. Selain menerapkan gaya bermain modern, ia juga berencana menambah kekuatan skuad dengan merekrut pemain diaspora yang bisa memberi dampak langsung. Nama Miliano Jonathans kembali masuk dalam daftar pemain yang diincar, mengingat posisi winger menjadi salah satu sektor yang masih perlu diperkuat. Dengan pengalaman bermain di kompetisi level tinggi di Belanda, Jonathans bisa menjadi solusi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Kluivert, yang memiliki jaringan luas di Eropa, diyakini bisa lebih mudah berkomunikasi dengan Jonathans serta klubnya. Jika kesepakatan bisa dicapai, bukan tidak mungkin proses naturalisasi Jonathans akan berjalan lebih cepat di bawah kepemimpinan Kluivert dibanding era sebelumnya. Keputusan untuk membela timnas Indonesia tentu berada di tangan Miliano Jonathans sendiri. Jika ia melihat peluang bermain lebih besar di Indonesia dibanding menunggu kesempatan di timnas Belanda, maka kemungkinan besar ia akan mempertimbangkan opsi tersebut. Apakah kali ini Jonathans akhirnya bersedia membela Indonesia? Atau ia tetap memilih untuk melanjutkan karirnya di Belanda? Semua mata kini tertuju pada keputusan sang pemain dan bagaimana PSSI serta Kluivert bisa meyakinkannya untuk menjadi bagian dari masa depan timnas Indonesia. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.